Suami bilang, urus saja orang tua masing-masing. Aku langsung berhenti memberikan tunjangan 30 juta setiap bulan untuk mertuaku. Hanya 5 hari kemudian, mereka tidak punya uang untuk membeli obat. Suamiku panik dan meneleponku 100 kali. Aku masih ingat dengan jelas sore itu ketika suamiku berdiri di tengah ruang tamu, suaranya terdengar santai seolah baru saja mengatakan hal yang sangat biasa. Urus saja orang tua masing-masing, hanya satu kalimat, tapi kalimat itu seperti gunting yang memotong semua bebanku yang selama ini kupikul dalam diam selama bertahun-tahun. Aku tidak membantah, juga tidak menangis. Aku hanya mengangguk dalam diam. Dan malam itu juga, aku berhenti mentransfer 30 juta rupiah setiap bulan untuk mertuaku. Namaku Anindita, usiaku 42 tahun, aku bekerja sebagai kepala akuntan di sebuah perusahaan konstruksi. Terus terang saja, di dalam rumah tangga, akulah tulang punggung ekonomi. Suamiku, Prabu, bekerja sebagai manajer gudang di sebuah perusahaan swasta, penghasilannya stabil tapi tidak tinggi. Kami berdua tinggal di kota, sedangkan orang tua suami tinggal di kampung, lebih dari 100 km jauhnya. Tunjangan untuk mertua bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Ini dimulai pada tahun ketiga setelah kami menikah. Ketika ayah mertuaku terkena stroke ringan dan harus minum obat jangka panjang. Saat itu suamiku kebingungan, gajinya hanya cukup untuk biaya hidup kami berdua. Akulah yang berinisiatif mengusulkan untuk mengirim sejumlah uang tetap setiap bulan agar mereka bisa tenang. Awalnya hanya 5 juta, lalu 10 juta, 15 juta. Sampai akhirnya ketika semua sudah stabil, angka itu berhenti di 30 juta setiap bulan. Jumlah itu tidak kecil, tapi bagiku itu adalah cara untuk menjaga keharmonisan keluarga. Aku tidak mau setiap kali pulang kampung harus mendengar keluhan soal uang, juga tidak ingin suamiku tertekan di antara dua pihak. Sejujurnya, aku tidak pernah menganggap itu uangku, melainkan selalu melihatnya sebagai tanggung jawab kami berdua sebagai suami istri. Namun, segalanya mulai berubah sekitar setengah tahun yang lalu. Adik iparku, namanya Rania, setelah bercerai ia pindah kembali untuk tinggal bersama orang tuanya. Awalnya aku kasihan, sesekali aku mengirim uang tambahan, membelikan keponakanku beberapa barang, tapi perlahan-lahan aku menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Suatu kali aku menelepon ke rumah, aku mendengar suara Rania tertawa di latar belakang, suaranya sangat santai. Aku bertanya pada ibu mertuaku, "Rania sudah bekerja lagi, Bu?" Beliau menjawab dengan enteng, "Biarkan saja, dia baru saja bercerai, biarkan dia istirahat dulu, di rumah membantu pekerjaan sepele juga sudah cukup." Mendengarnya hatiku sedikit mengganjal, tapi kupikir, setiap keluarga punya masalahnya sendiri, aku tidak pantas ikut campur terlalu dalam. Sampai suatu kali aku pulang kampung mendadak, hari itu hari Sabtu, aku tidak memberitahu sebelumnya, aku ingin membuat kejutan, sekaligus ingin melihat situasi sebenarnya. Baru saja melangkah masuk ke halaman, aku sudah melihat sebuah motor skutik baru yang mengkilap terparkir di depan pintu. Aku masih heran ketika Rania keluar dari dalam rumah, mengenakan piyama sutra, rambutnya dikeriting ringan, tangannya memegang ponsel model terbaru, sama sekali tidak terlihat seperti orang yang sedang beristirahat setelah perceraian. Melihatku, Rania tersenyum cerah. "Oh, Mbak pulang gak bilang-bilang?" Aku ikut tersenyum tapi hatiku mulai terasa berat. Saat makan malam hari itu aku duduk mengamati, meja makan penuh dengan lauk pauk, bahkan ada udang galah, ikan bakar, dan sop buntut. Ayah mertua makan dengan lahap, sementara ibu mertua terus-menerus mengambilkan lauk untuk Rania. Aku bertanya dengan lembut, "Belakangan ini pengeluaran di rumah aman kan, Bu?" Beliau tertawa, "Aman dong, Nak. Ada uang kirimanmu?" Ditambah Prabu juga sesekali mengirim. Aku menoleh ke arah suamiku, dia sedikit menghindari tatapanku. Malam itu, ketika kami berdua di kamar, aku bertanya langsung, "Mas mengirim uang tambahan sendiri ke rumah?" Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Iya, sedikit, kasihan Rania sedang kesulitan." Aku mengangguk, tapi hatiku tidak lagi seringan dulu. Kesulitan macam apa yang bisa membeli motor baru, menggunakan ponsel mahal, dan makan mewah seperti itu? Tapi aku tidak mengatakan apa-apa lagi, aku bukan tipe orang yang suka memperbesar masalah. Hanya saja sejak hari itu, aku mulai lebih memperhatikan. Dan kemudian suatu hari, semuanya terbongkar dengan cara yang tidak kuduga. Hari itu adalah Selasa malam. Aku baru saja pulang kerja,
Belum sempat berganti pakaian ketika telepon berdering dari ibu mertuaku. Aku mengangkatnya, suara beliau terdengar sedikit tergesa-gesa. "Anindita, bulan ini bisa kirim uangnya lebih awal tidak, Nak? Di rumah sedang butuh sekali." Aku bertanya, "Ada apa, Bu?" Beliau berkata cepat. "Rania mau buka warung kecil, butuh modal awal. Kita kan harus membantunya. Kasihan kalau dia kerja ikut orang." Aku terdiam sejenak. "Ibu mau aku kirim tambahan berapa?" Beliau tanpa ragu berkata, "Bulan ini kirim saja 50 juta, anggap saja investasi untuk adikmu." Aku tertawa, tapi tawa yang tidak bersuara. "Bu, 30 juta setiap bulan saja aku sudah berusaha keras." 50 juta. Belum selesai aku bicara, beliau sudah memotong. "Kamu kan kepala akuntan, uangmu banyak. Masa sama keluarga sendiri perhitungan begitu?" Kalimat itu membuatku tertegun. Aku tidak menjawab, hanya berkata akan kubicarakan lagi dengan Mas Prabu. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, hatiku kalut. Sesaat kemudian, suamiku pulang. Aku menceritakan semuanya. Dia mendengarkan tanpa terlihat terkejut, hanya berkata, "Kalau bisa bantu ya bantu saja, lagi pula dia adik kandungku." Aku menatapnya, bertanya perlahan, "Lalu aku ini apamu?" Dia sedikit tidak nyaman. "Maksudmu apa?" Aku berkata terus terang. "Akulah yang menanggung seluruh ekonomi keluarga ini. 30 juta setiap bulan dikirim ke kampung, belum lagi biaya hidup di sini, sekarang ditambah 50 juta lagi. Menurutmu itu masuk akal?" Dia terdiam beberapa detik lalu mengucapkan kalimat yang tidak akan pernah kulupakan. "Itu kan orang tuaku, kalau kamu bisa bantu ya bantu, kalau tidak, urus saja urusan masing-masing." Ruangan saat itu begitu hening sampai aku bisa mendengar suara kipas angin berputar. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya merasa jarak di antara kami begitu jauh. "Apa katamu tadi?" Dia mengangkat bahu. "Aku serius, kalau kamu tidak mau bantu ya sudah. Orang tuaku, biar aku yang urus, kamu tidak perlu pusing." Aku tertawa, kali ini tawa sungguhan. "Baik, hanya satu kata. Tanpa perdebatan, tanpa menyalahkan, tanpa analisis." Aku berdiri, masuk ke kamar untuk berganti pakaian, lalu keluar ke meja makan seolah tidak terjadi apa-apa. Malam itu aku tetap memasak, tetap membereskan rumah, tetap berbicara seperti biasa, hanya ada satu hal yang berubah yang tidak disadarinya. Tepat setelah makan malam, aku membuka aplikasi perbankan di ponselku dan membatalkan perintah transfer rutin. 30 juta setiap bulan, yang sudah kutransfer selama hampir 10 tahun. Aku mematikannya, seringan mematikan lampu, tanpa amarah, tanpa dendam, hanya membalas dingin kalimat yang baru saja dia ucapkan. "Urus saja masing-masing." Malam itu, aku tidur memunggunginya, bukan karena marah, tapi karena aku perlu berpikir. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah selama ini aku telah melakukan terlalu banyak sehingga tidak ada yang menganggapnya istimewa? Apakah karena aku terlalu lama diam sehingga semuanya menjadi hal yang biasa? Apakah aku sedang memelihara kebiasaan yang salah tanpa kusadari? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal, kali ini aku tidak akan kembali seperti dulu. 5 hari kemudian, ponselku mulai berdering tanpa henti. Tapi itu cerita untuk bagian selanjutnya. Hari kedua setelah aku berhenti mentransfer uang, segalanya masih sunyi senyap. Aku tetap pergi bekerja seperti biasa, tetap rapat, menandatangani dokumen, tetap tertawa bersama rekan kerja. Malam hari pulang ke rumah, aku tetap memasak, tetap bertanya pada suami bagaimana harinya di gudang, dia juga tidak menyinggung soal uang. Suasana di rumah seolah percakapan hari itu tidak pernah terjadi. Hanya aku yang tahu, seutas tali telah putus. Memasuki hari ketiga, saat makan siang bersama teman-teman di kantor, ponselku bergetar, nomor ibu mertua. Aku menatap layar beberapa detik lalu mematikannya. Bukan karena aku tidak peduli, tapi aku ingin melihat. Ketika tidak ada lagi uang, bagaimana reaksi mereka? Sore itu, beliau menelepon lagi 2 kali, aku tetap tidak mengangkatnya. Malam hari saat pulang, suamiku tampak sedikit aneh. Dia makan lebih sedikit, sesekali melirik ponsel lalu melirikku. Akhirnya dia angkat bicara. "Hari ini ibuku meneleponmu tidak?" Aku mengambil sayuran, menjawab dengan tenang, "Ada." Aku sibuk jadi belum sempat angkat. Dia mengangguk lalu diam. Aku tahu dia menungguku untuk memulai pembicaraan soal uang, tapi aku tidak melakukannya.
Aku ingin dia yang berinisiatif. Memasuki hari keempat, tanda-tandanya mulai lebih jelas. Pagi hari aku baru sampai di kantor, telepon berdering, kali ini nomor ayah mertuaku. Aku sedikit terkejut. Biasanya beliau sangat jarang meneleponku, jika ada apa-apa selalu melalui ibu mertua atau suamiku. Aku mengangkatnya. Halo Pak, ada apa? Suara beliau di seberang sana sedikit serak. Anindita, kamu sibuk sekali ya belakangan ini? Tidak juga, Pak. Ada apa? Beliau ragu sejenak lalu berkata, uang bulanan sepertinya kamu lupa transfer ya? Aku terdiam beberapa detik. Tidak, Pak. Saya tidak lupa. Ujung telepon di sana tiba-tiba hening, aku bisa mendengar napas pelannya. Lalu, apa ada masalah, Nak? Aku menarik napas dalam-dalam lalu berkata perlahan, tidak ada, Pak, hanya saja saya pikir masalah ini perlu diperjelas. Beliau tidak mengerti, diperjelas bagaimana, Nak? Aku tidak menjawab langsung, hanya berkata, Bapak bicarakan saja dengan Mas Prabu, dia sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berbicara dengan ayah mertua tanpa berusaha bersikap lembut seperti biasanya. Bukan karena aku tidak lagi menghormatinya, tapi karena aku sadar jika aku terus memainkan peran sebagai penanggung jawab pengganti, segalanya tidak akan pernah berubah. Sore itu ketika aku baru saja meninggalkan kantor, suamiku menelepon, suaranya lebih tergesa-gesa dari biasanya. Kamu di mana? Baru selesai kerja. Cepat pulang ke rumah, ada yang perlu dibicarakan. Aku tidak bertanya lebih lanjut, aku tahu apa yang akan datang. Sampai di rumah, dia sudah duduk di ruang tamu. Di atas meja ada ponselnya, layarnya terus menyala karena pesan masuk. Aku meletakkan tas, masuk ke dapur menuang air, baru kemudian kembali. Ada apa? Dia menatapku, tatapannya tidak lagi setenang beberapa hari sebelumnya. Kamu belum transfer uang ke rumah? Aku mengangguk. Iya, hanya satu kata. Dia mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Aku tersenyum tipis. Kamu kan sudah bilang. Urus saja orang tua masing-masing. Dia tertegun, mungkin tidak menyangka aku akan menggunakan kalimatnya sendiri. Apa maksudmu bicara begitu? Aku menarik kursi dan duduk, suaraku masih sangat tenang. Aku hanya melakukan sesuai perkataanmu, orang tuamu, kamu yang urus, aku tidak ikut campur lagi. Dia kesal, tapi kan selama ini kamu yang transfer. Aku menatap lurus ke arahnya, selama ini aku melakukannya dengan sukarela, tapi sekarang kamu sudah menegaskannya, aku hanya menghormati keputusanmu. Dia terdiam tapi jelas sekali merasa tidak nyaman. Di rumah sedang butuh uang, obat bapak, lalu Rania. Aku memotong. Rania mau buka warung, kan? Dia terkejut. Bagaimana kamu tahu? Aku tersenyum tipis. Aku tidak buta. Kalimat itu membuat suasana menjadi berat. Dia terduduk lemas di sofa, menghela napas. Baiklah, sudahlah, transfer saja uangnya lagi. Soal kemarin aku bicara keterlaluan. Aku menggeleng. Bukan kamu bicara keterlaluan, kamu mengatakan apa yang sebenarnya kamu pikirkan, dan aku juga sedang melakukan bagianku dengan benar. Dia mulai kehilangan kesabaran. Kamu melakukan ini sama saja mendorong keluargaku ke dalam kesulitan. Aku menatapnya, suaraku tetap tidak meninggi. Tidak, aku hanya mengembalikan tanggung jawab kepada orang yang tepat. Dia berdiri. Jadi sekarang kamu maunya apa? Aku terdiam sejenak lalu berkata, aku mau kejelasan. Dia mengerutkan kening. Kejelasan apa? Kejelasan soal uang? Kejelasan soal tanggung jawab? Kejelasan soal apakah aku ini istrimu atau penyedia dana untuk seluruh keluargamu? Kalimat itu membuatnya tidak bisa langsung bereaksi. Aku melanjut, apa kamu pernah bertanya padaku bagaimana aku harus mengatur keuangan setiap bulan? 30 juta bukan angka kecil. Aku bisa melakukannya karena aku berusaha. Tapi bukan berarti aku harus melakukannya selamanya. Dia duduk kembali, suaranya lebih pelan. Aku tahu kamu bekerja keras, tapi mereka orang tuaku. Aku mengangguk. Benar, mereka orang tuamu, jadi kamulah yang harusnya bertanggung jawab. Dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, gajiku tidak cukup. Aku menghela napas. Untuk pertama kalinya suaraku sedikit melunak. Kalau begitu, kita harus menata ulang cara hidup kita, bukan setiap kali kekurangan lalu mengambil dari orang lain untuk menutupi. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Malam itu, suasana di rumah jauh lebih berat,
Tapi aku tidak merasa tidak nyaman seperti sebelumnya. Sebaliknya, aku merasa lega. Lega karena untuk pertama kalinya aku mengatakan apa yang kupikirkan, lega karena aku tidak lagi harus memainkan peran sebagai pemikul beban dalam diam. Memasuki hari kelima, segalanya mulai di luar dugaanku. Pagi hari saat aku sedang rapat, telepon berdering terus-menerus, aku tidak mengangkatnya. Ketika keluar dari ruang rapat, aku membuka ponsel dan melihat 17 panggilan tak terjawab, semuanya dari suamiku. Belum sempat menelepon balik, telepon berdering lagi. Aku mengangkatnya. Di seberang sana adalah suaranya, kali ini tidak lagi bisa menahan ketenangan. "Kamu di mana? Kenapa lama sekali angkat telepon?" "Aku baru selesai rapat. Ada apa?" Dia berkata cepat, suaranya nyaris panik. "Cepat pulang ke rumah." Ibu cemas, Bapak tidak ada uang untuk beli obat, kalau Rania." Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, "Rumah sedang kacau sekali." Aku terdiam beberapa detik. "Kamu sudah melakukan apa?" Dia diam. "Kamu sudah kirim uang?" "Belum." "Lalu kenapa kamu meneleponku?" Suaranya nyaris memohon. "Tolong transfer dulu, nanti akan kupikirkan lagi." Aku menatap ponsel di tanganku, tiba-tiba muncul perasaan yang sangat aneh. Bukan puas, bukan marah, tapi sebuah kesadaran yang dingin. "Prabu," aku memanggil namanya perlahan. "Ini bukan masalah sementara, ini soal cara hidup." Dia terdiam. Aku melanjutkan. "Kalau kamu mau aku kembali seperti dulu, kamu harus mengubah cara pandangmu, kalau tidak, maaf, aku tidak akan melanjutkannya lagi." Di seberang sana hanya terdengar suara napas. Lama kemudian, dia berkata pelan, "Aku tidak tahu harus bagaimana." Aku menghela napas pelan, "Kalau begitu, mulailah belajar caranya." Aku menutup telepon, tapi aku tahu masalah ini belum berakhir di sini dan gelombang yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Sore itu aku tidak langsung pulang ke rumah. Bukan karena aku menghindar, tapi karena aku butuh waktu tenang untuk berpikir jernih. Aku duduk di kafe langgananku dekat kantor, memesan secangkir teh panas dan membiarkan ponsel tergeletak di atas meja. 15 menit kemudian, layar menyala lalu mati, lalu menyala lagi. Aku tidak perlu membukanya untuk tahu siapa yang menelepon. Kali ini bukan hanya suamiku, tapi juga ibu mertuaku, dan nomor asing yang pasti milik Rania. Aku menyesap teh, merasakan sedikit rasa pahit di ujung lidah, sangat mirip dengan perasaanku saat ini, tidak lagi kalut, tidak lagi marah, hanya sebuah kesadaran yang sangat jernih. Aku bertanya-tanya, jika hari itu dia tidak mengucapkan kalimat urus saja masing-masing, apakah aku akan punya keberanian untuk berhenti? Mungkin tidak. Jadi pada akhirnya, justru kalimat itulah yang membantuku melihat kembali segalanya. Aku duduk hampir 1 jam lagi sebelum akhirnya pulang. Baru saja masuk ke rumah, aku sudah melihat suamiku berdiri menunggu di pintu. Tatapannya lelah, cemas, dan ada sedikit permohonan. "Kamu sudah pulang?" Aku mengangguk, mengganti sandalku dan langsung masuk. "Sudah makan?" Tanyaku seperti biasa. Dia menggeleng, "Belum." Aku tidak berkata apa-apa lagi, masuk ke dapur untuk memasak. Semuanya berjalan begitu normal, jika ada orang luar yang melihat, mungkin tidak akan mengira rumah ini baru saja melewati ketegangan. Saat aku sedang mencuci sayuran, dia bersandar di pintu dapur, suaranya rendah, "Bisakah kamu mengangkat telepon dari ibuku sebentar?" Aku tidak menoleh. "Kamu angkat saja, beliau ingin bicara denganmu." Aku meletakkan keranjang sayuran, menoleh menatapnya, "Menurutmu apa yang akan selesai jika aku bicara dengan ibu?" Dia tidak langsung menjawab, hanya berkata pelan, setidaknya agar beliau mengerti. Aku tersenyum tipis. "Mengerti apa?" "Mengerti kalau aku tidak akan mentransfer uang lagi?" Dia terdiam. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku, suaraku tetap datar. "Kamu sudah mengatakannya. Orang tuamu, kamu yang urus, aku tidak ikut campur lagi." Dia melangkah masuk, berdiri lebih dekat, suaranya mulai tergesa-gesa. "Tapi aku tidak bisa mengaturnya secepat ini. Kamu mengerti tidak? Selama bertahun-tahun ini kamu yang mengurus. Sekarang tiba-tiba berhenti, aku tidak tahu harus mencari uang dari mana." Aku berhenti, menoleh menatap lurus ke arahnya. "Kamu tidak bisa mengaturnya atau kamu tidak pernah berpikir harus mengaturnya?" Pertanyaan itu membuatnya terdiam. Aku melanjutkan. "Apa kamu pernah mencoba menghitung apa yang harus kulakukan setiap bulan untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Apa kamu tahu berapa banyak kesempatan yang kutolak hanya untuk menjaga pekerjaan stabil demi keluarga?
Dia membuka mulut tapi tidak bisa berkata apa-apa. Aku menghela napas pelan. Kamu sudah terbiasa aku melakukan semuanya, jadi ketika aku berhenti, kamu merasa kesulitan. Tapi itu bukan salahku. Suasana di dapur menjadi berat. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, aku tidak menyangkal kamu sudah melakukan banyak hal, tapi kamu melakukannya juga demi keluarga, kan? Aku mengangguk. Benar, demi keluarga. Tapi keluarga bukan berarti satu orang bekerja, dan yang lainnya hanya menerima. Dia duduk di kursi, kedua tangannya saling bertaut, jelas sekali sedang bingung. Aku kembali memasak, tidak berkata apa-apa lagi. Makan malam hari itu, kami berdua makan dalam diam. Tapi yang tidak kuduga adalah gelombang itu tidak hanya datang dari suamiku, tapi juga dari seseorang yang kupikir tidak akan pernah berkata kasar padaku. Ibu mertuaku. Sekitar pukul 9 malam, ketika aku selesai beres-beres dan bersiap untuk tidur, teleponku berdering. Kali ini aku mengangkatnya. Halo, Bu, ada apa? Di seberang sana, suara beliau tidak lagi lembut seperti biasanya. Anindita, apa maksudmu melakukan ini? Aku terdiam. Maksud ibu apa? Uang bulan ini tidak kamu kirim, telepon juga tidak diangkat, apa kamu mau membiarkan orang tuamu ini mati kelaparan? Kalimat itu membuatku tertegun beberapa detik. Aku menarik napas, menjaga suara tetap tenang, Ibu, itu perkataan yang terlalu berat. Beliau langsung membalas. Berat atau tidak, kamu tahu sendiri. Selama bertahun-tahun ini kamu selalu mengirim rutin, kenapa sekarang tiba-tiba berhenti? Aku tidak berbelit-belit lagi. Karena saya pikir masalah ini perlu diperjelas, Bu. Beliau tertawa sinis. Diperjelas apa? Kamu itu menantu, membantu keluarga suami itu sudah sewajarnya. Aku tidak tahan untuk tidak tertawa pelan. Sewajarnya itu 30 juta setiap bulan, Bu. Beliau terdiam sejenak lalu berkata cepat, kamu punya uang ya kamu bantu, itu berkah buatmu. Aku menggeleng, meskipun tahu beliau tidak melihatnya. Tidak, Bu. Membantu itu sukarela, sedangkan sewajarnya itu kewajiban, keduanya berbeda. Suara beliau mulai meninggi, jadi kamu bicara begitu artinya tidak mau membantu lagi, kan? Aku menjawab dengan sangat jelas. Iya, benar. Saya tidak mau melanjutkan dengan cara yang lama lagi. Di seberang sana, aku bisa mendengar napasnya yang berat. Lalu kamu maunya bagaimana? Aku berkata perlahan, saya ingin Mas Prabu yang menjadi penanggung jawab untuk orang tuanya. Saya bisa mendukung, tapi bukan sebagai penanggung utama. Beliau nyaris berteriak. Bagaimana dia bisa? Gajinya berapa kamu kan tahu? Aku berkata dengan suara lembut, kalau begitu, kita sekeluarga harus menyesuaikan cara hidup, tidak bisa selamanya bergantung pada satu orang. Hening sejenak, lalu beliau berkata dengan suara dingin. Anindita, kamu sudah berubah. Aku tersenyum tipis. Bukan saya yang berubah, Bu, hanya saja saya tidak lagi diam. Aku menutup telepon. Untuk pertama kalinya aku berbicara dengan ibu mertua tanpa berusaha menyenangkan hatinya, dan untuk pertama kalinya aku merasa tidak salah. Tapi ceritanya belum berakhir. Keesokan paginya, saat aku sedang bersiap-siap pergi kerja, suamiku menerima telepon. Dia mengangkatnya, lalu raut wajahnya berubah drastis. Apa, kok bisa? Aku berdiri di pintu menatapnya. Dia menutup telepon, menoleh padaku, suaranya tergesa-gesa, Bapak masuk rumah sakit. Jantungku berdebar pelan. Kenapa? Belum jelas. Kata ibu pusing, terus jatuh di rumah. Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, ayo pergi. Kami bergegas naik mobil menuju kampung. Sepanjang perjalanan, dia tidak berkata apa-apa, aku juga. Tapi di dalam hatiku bukan kepanikan, melainkan perasaan yang sulit digambarkan. Ada rasa cemas, tapi bercampur dengan kegelisahan. Apakah semua ini sudah berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan? Ketika sampai, aku masuk ke dalam rumah. Ibu mertuaku sedang duduk di kursi, wajahnya lelah, sementara Rania berdiri di sampingnya memegang ponsel dengan wajah tegang. Melihatku, beliau hanya menatap tanpa berkata apa-apa, sedangkan Rania nyeletuk, Mbak sudah datang? Suaranya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya. Aku tidak menjawab, hanya bertanya, Bapak di mana? Di puskesmas. Aku menoleh ke suami, ayo pergi. Tapi baru saja melangkah keluar pintu, aku mendengar Rania berkata pelan tapi cukup jelas untuk kudengar. Kalau saja Mbak transfer uangnya lebih cepat, tidak akan jadi begini. Aku berhenti, tidak menoleh,
hanya berdiri diam beberapa detik lalu melangkah lagi. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang baru saja berubah, sesuatu yang bahkan aku sendiri tidak duga. Dan aku tahu sejak saat itu, segalanya tidak akan sesederhana sebelumnya. Dalam perjalanan ke puskesmas, aku duduk di belakang motor, angin menerpa wajahku tapi pikiranku anehnya sangat jernih. Kalimat Rania terus terngiang di kepalaku. Kalau saja Mbak transfer uangnya lebih cepat, tidak akan jadi begini. Aku tidak menoleh tapi aku mendengarnya dengan sangat jelas. Bukan karena kalimat itu terlalu menyakitkan, tapi karena terasa familiar. Familiar dalam artian pernah terpikirkan, hanya saja belum pernah ada yang mengatakannya secara langsung. Aku bertanya pada diri sendiri, dalam pikiran mereka, sejak kapan pengiriman uangku menjadi hal yang begitu wajar sampai-sampai jika terjadi sesuatu, kesalahannya jatuh padaku. Motor berhenti di depan puskesmas. Tempatnya kecil, cat dindingnya sudah kusam, lorongnya berbau disinfektan. Ayah mertuaku terbaring di ranjang, matanya terpejam, tangannya diinfus. Ibu mertua duduk di sampingnya, begitu melihat kami masuk, beliau langsung berdiri. "Prabu, kamu sudah datang." Suara beliau kali ini tidak lagi tajam, melainkan benar-benar lelah. Aku mendekat melihat ayah mertua, napasnya teratur tapi wajahnya pucat. "Kata dokter bagaimana, Bu?" tanyaku. Beliau menghela napas, katanya tekanan darahnya turun, ditambah tidak minum obat teratur, makanya jadi begini. Aku tertegun. "Tidak minum obat teratur bagaimana, Bu?" Beliau sedikit menghindari tatapanku. "Ya, beberapa hari ini obatnya habis, belum sempat beli." Kalimat itu seperti jarum yang menusuk pelan hatiku. Bukan karena aku terkejut, tapi karena aku sudah menduganya. Namun ketika mendengarnya langsung, tetap terasa sesak. Suamiku menoleh. "Kenapa ibu tidak bilang dari awal? Aku kan bisa langsung kirim uang." Beliau menatap suamiku lalu melirikku, suaranya melemah. "Sudah telepon Anindita tapi tidak diangkat, ibu pikir mungkin dia sibuk." Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat canggung. Aku berdiri di sana tanpa berkata apa-apa. Bukan karena aku tidak peduli, sebaliknya, aku masih khawatir pada beliau. Tapi aku tidak bisa berpura-pura seolah semua ini tidak ada hubungannya dengan keputusanku. Dan aku juga tidak mau didorong ke posisi penanggung jawab sekali lagi. Sesaat kemudian, dokter masuk, memberikan beberapa instruksi lalu mengatakan beliau sudah bisa dibawa pulang untuk beristirahat, tidak perlu rawat inap. Semua orang bernapas lega, suamiku segera mengurus administrasi, sementara aku membantu ibu mertua merapikan barang. Saat membereskan kantong obat, aku melihat resep lama. Kuambil dan kulihat tanggalnya, lebih dari seminggu yang lalu. Aku bertanya pelan, "Obat ini sudah lama habis, Bu?" Beliau ragu-ragu, "Sudah beberapa hari." Aku mengangguk, "Lalu kenapa tidak segera dibeli?" Beliau tidak menjawab, hanya Rania yang berdiri di belakang menyahut, suaranya sedikit kesal, "Kan lagi tidak ada uang." Mbak tahu sendiri masih bertanya. Aku menoleh menatapnya. Tatapanku tidak tajam tapi cukup untuk membuatnya terdiam. Aku hanya bertanya pada ibu satu pertanyaan sederhana, tapi suasana langsung hening. Aku kembali merapikan barang tanpa berkata apa-apa lagi. Sekitar 10 menit kemudian, suamiku kembali dan bilang administrasi sudah selesai. Kami semua mengantar Bapak pulang. Di mobil tidak ada yang bicara, tapi aku bisa merasakan semua tatapan tertuju padaku, bukan menyalahkan secara terang-terangan, tapi semacam tuduhan tersirat. Seolah-olah, jika aku mentransfer uang, semua ini tidak akan terjadi. Sampai di rumah, ayah mertua dibawa ke kamar untuk istirahat. Ibu mertua sibuk membuatkan minum, sementara Rania mencari-cari sesuatu di lemari. Aku berdiri sejenak lalu berkata, "Biar saya yang beli obat." Ketiganya serentak menoleh padaku. Suamiku bertanya, "Kamu serius mau pergi?" Aku mengangguk. "Iya." Bukan karena aku luluh, tapi karena aku membedakannya dengan sangat jelas. Membantu dalam situasi darurat tidak berarti kembali ke cara yang lama. Aku keluar, naik motor ke kota kecamatan untuk membeli semua obat sesuai resep, lalu mampir ke toko bahan makanan membeli beberapa kebutuhan. Ketika aku kembali, suasana di rumah sudah sedikit lebih tenang. Ibu mertua menerima kantong obat, suaranya melembut, "Terima kasih, Nak." Aku hanya mengangguk. Tidak basa-basi juga tidak menunjukkan kekesalan. Aku tidak ingin memperbesar masalah saat ini. Sore harinya,
Aku tinggal untuk membantu memasak. Makan malam hari itu lebih sederhana dari terakhir kali aku datang. Tidak ada lagi banyak udang dan ikan, hanya sayur, telur, dan sedikit daging semur. Saat makan, Rania tiba-tiba angkat bicara. Mbak Anindita. Aku mengangkat kepala. Iya. Dia menatapku lalu berkata, soal uang, menurutku Mbak harus pikirkan lagi. Aku meletakkan sumpit, menatap lurus ke arahnya. Pikirkan lagi soal apa? Dia tampak sedikit gugup tapi tetap melanjutkan. Kan keluarga kita dari dulu sudah begini, kalau tiba-tiba berhenti, semua jadi susah. Aku tidak langsung menjawab, hanya bertanya balik, kamu sedang membicarakan urusan siapa? Dia bingung. Urusan keluarga kita. Aku tersenyum tipis. Keluarga kita yang mana? Pertanyaan itu membuat seisi meja makan terdiam. Suamiku berkata pelan, Anindita. Tapi aku memberi isyarat dengan tangan bahwa aku belum selesai bicara. Aku menoleh ke Rania. Biar Mbak tanya lagi ya. Kamu sedang membicarakan urusan keluargamu atau keluarga Mbak? Wajahnya memerah. Kan sama saja satu keluarga. Mbak, aku menggeleng. Tidak, Mbak dan kamu adalah dua keluarga yang berbeda, saling berhubungan tapi bukan satu kesatuan. Suasana mulai tegang, tapi aku tetap menjaga suaraku sangat tenang. Mbak bisa bantu ya Mbak bantu, tapi itu pilihan Mbak, bukan kewajiban. Rania menggigit bibir, tapi kalau Mbak tidak bantu, orang tuaku. Aku menatap lurus ke arahnya, ya kamu yang bantu. Kalimat itu jatuh di meja makan seperti batu. Rania tertegun. Aku, bagaimana bisa? Aku memotong. Kamu tinggal bersama orang tua, kan? Dia mengangguk. Berarti kamu punya tanggung jawab. Dia tergagap. Tapi aku belum punya penghasilan. Aku bertanya lagi, kamu sudah mencoba bekerja? Dia terdiam. Aku menghela napas pelan, Mbak tidak menyalahkanmu, tapi kamu tidak bisa terus-menerus tidak bekerja sambil menuntut orang lain menanggung bebanmu. Kalimat itu membuat ibu mertua menghela napas pelan. Suamiku menunduk, tidak ada yang membantah, aku melanjutkan makan seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, sebuah topeng telah terbuka dan mulai sekarang segalanya harus menghadapi kenyataan. Malam itu ketika aku bersiap pulang ke kota, suamiku mengantarku keluar. Dia berdiri diam sejenak lalu berkata, aku tidak menyangka semuanya akan jadi begini. Aku menatapnya, kamu tidak menyangka atau kamu tidak mau memikirkannya? Dia tidak menjawab. Aku melanjutkan, aku tidak akan menelantarkan orang tuamu, tapi aku tidak akan kembali ke cara yang lama. Dia mengangguk. Suaranya pelan, aku mengerti. Aku menyalakan mesin mobil. Tapi sebelum pergi, aku menambahkan satu kalimat lagi. Kamu bisa mulai dari hal kecil, tidak perlu sempurna, yang penting benar-benar dilakukan. Dia berdiri di sana tanpa berkata apa-apa, tapi tatapannya sudah berbeda. Aku pergi, dalam perjalanan pulang, aku merasa hatiku tidak lagi seberat sebelumnya. Tapi aku juga tahu cerita ini belum berakhir. Karena ada perubahan yang baru dimulai ketika orang tidak lagi punya jalan untuk mundur. Aku kembali ke kota pada suatu malam yang tenang. Jalanan tidak terlalu ramai, lampu kuning membentang di aspal seperti goresan cahaya tipis. Biasanya setelah setiap kali pulang kampung, hatiku akan terasa lebih ringan, seolah baru saja menyelesaikan sebuah tanggung jawab. Tapi kali ini berbeda, tidak berat juga tidak ringan, hanya jelas. Jelas tentang posisiku, jelas tentang apa yang telah kulakukan, dan jelas tentang apa yang tidak akan kulakukan lagi. Sampai di rumah, aku membuka pintu dan masuk. Rumah ini masih sama, rapi, teratur, tidak ada yang berubah, tapi perasaannya tidak lagi sama. Aku berganti pakaian, mencuci muka, lalu duduk di meja, membuka laptop untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang tertunda. Pekerjaan selalu menjadi tempat yang membuatku kembali stabil. Cukup dengan fokus pada angka, pada tabel, semua hal di sekitarku akan mundur sejenak. Sekitar pukul 10 malam, teleponku berdering, dari suamiku. Aku menatap layar beberapa detik lalu mengangkatnya. Halo, suara di seberang sana terdengar lelah tapi tidak lagi panik seperti sebelumnya. Sudah sampai rumah? Sudah. Oh, aku juga baru sampai. Aku sedikit terkejut. Kamu tidak menginap di rumah orang tua? Dia menghela napas pelan. Menginap juga tidak akan menyelesaikan apa-apa. Ibu menyuruhku pulang untuk urus pekerjaan, lagi pula aku juga perlu berpikir. Aku tidak berkata apa-apa. Sesaat kemudian, dia bertanya, kamu marah padaku?
Pertanyaan itu membuatku tertegun, bukan karena aku tidak tahu harus menjawab apa, tapi karena aku sadar dari awal sampai sekarang aku tidak pernah berpikir tentang marah atau tidak. Aku bicara jujur ya, dia terdiam beberapa detik. Jujur saja. Aku tersenyum tipis. Kamu pikir aku melakukan semua ini karena marah? Dia tidak menjawab. Aku melanjutkan. Kalau aku marah, aku sudah bertengkar denganmu. Tapi aku tidak, aku hanya mengubah cara. Dia menghela napas. Aku tahu, tapi aku merasa salah. Aku tidak mengatakan benar. Aku hanya bertanya, kamu merasa salah di mana? Dia terdiam cukup lama lalu berkata pelan, aku terbiasa bergantung padamu. Terbiasa sampai aku pikir itu adalah hal yang wajar. Jawaban itu membuatku sedikit terkejut, bukan karena isinya tapi karena dia bisa mengatakannya. Aku mengangguk meskipun dia tidak melihat. Iya, dia melanjutkan. Tapi sekarang ketika kamu berhenti, aku baru sadar kalau aku tidak pernah benar-benar mengurus orang tuaku. Aku mendengarkan tanpa menyela. Kamu perlu bicara, teruskan saja. Aku selalu berpikir cukup dengan mengirim uang saja sudah selesai. Tapi ternyata aku tidak pernah bertanya apa yang Bapak butuhkan, apa yang Ibu butuhkan, juga tidak pernah memperhatikan apa yang Rania lakukan. Aku berkata dengan lembut, menyadarinya itu sudah bagus. Dia tertawa kecil tapi tawa yang menyalahkan diri sendiri, tapi menyadarinya sekarang agak terlambat. Aku menggeleng, tidak terlambat, hanya saja kamu memulainya lebih lambat dariku. Kalimat itu membuatnya terdiam sejenak, lalu dia bertanya, bisakah kamu memberiku waktu? Aku tidak bertanya balik waktu untuk apa. Aku mengerti. Berapa lama? Dia berpikir beberapa detik. 1 bulan. Aku mengangguk. Baik. Dia menghela napas lega. Terima kasih. Aku tidak berkata apa-apa lagi. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel, hatiku tiba-tiba terasa sedikit lebih ringan. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi setidaknya dia sudah mulai melihat masalahnya. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. 3 hari kemudian, hal lain terjadi. Pagi itu, aku sedang di kantor ketika menerima pesan dari nomor asing. Mbak Anindita, saya Rania, apa Mbak ada waktu? Saya ingin bertemu. Aku menatap pesan itu sedikit terkejut. Selama ini Rania tidak pernah berinisiatif menghubungiku secara pribadi. Aku berpikir sejenak lalu menjawab, sore ini Mbak ada waktu, kamu ke kantor Mbak saja ya. Dia membalas dengan sangat cepat. Baik, Mbak. Sore itu sekitar pukul 4, Rania muncul. Dia mengenakan kemeja putih, celana hitam, rambutnya diikat lebih rapi dari terakhir kali aku bertemu di kampung, tidak ada lagi kesan santai dan percaya diri seperti sebelumnya, yang ada hanyalah sedikit ketegangan. Aku mengajaknya masuk ke ruang rapat kecil. Minum apa? Air putih saja, Mbak. Aku menuangkan air dan meletakkannya di depannya. Kamu cari Mbak ada apa? Rania memegang gelas, memutarnya sejenak sebelum akhirnya berkata, saya mau minta maaf, aku sedikit heran. Untuk apa? Dia menunduk. Karena kemarin saya bicara begitu, saya tidak seharusnya bicara begitu. Aku menatapnya tanpa langsung menjawab. Dia melanjutkan. Saya sudah pikirkan lagi, Mbak tidak punya kewajiban untuk menanggung semuanya, tapi waktu itu saya terlalu kesal jadi bicara begitu. Aku mengangguk, iya, Mbak sudah dengar. Dia mengangkat kepala menatapku, tapi saya kesini bukan hanya untuk minta maaf. Aku diam menunggu. Saya mau tanya, bagaimana caranya Mbak bisa seperti sekarang? Pertanyaan itu benar-benar membuatku terkejut. Maksudmu? Pekerjaan, penghasilan, cara Mbak mengelola semuanya. Saya lihat Mbak sangat mandiri, sedangkan saya tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menatapnya sejenak, di matanya saat ini tidak ada lagi kekesalan atau tuntutan, hanya ada kebingungan. Aku bertanya, kamu mau bekerja? Dia mengangguk. Iya, Mbak, saya tidak mau bergantung lagi. Aku tidak langsung menjawab. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku perlu melihat apakah dia benar-benar ingin berubah. Kamu sudah mencoba? Saya sudah melamar ke beberapa tempat tapi belum diterima. Kamu melamar kerja apa? Sales, staf kantor, tapi mereka tanya pengalaman, saya tidak tahu harus menjawab apa. Aku menghela napas pelan, kamu lulusan apa? Saya lulusan D1 akuntansi tapi sudah lama sekali, tidak pernah bekerja di bidang itu. Aku mengangguk. Kalau begitu kamu harus belajar lagi. Dia bingung.
Belajar lagi? Iya. Tidak ada yang akan menerimamu jika kamu tidak punya keahlian. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Mbak tidak akan membantumu dengan uang, tapi kalau kamu benar-benar mau, Mbak bisa bantu kamu belajar lagi lalu mencari kerja. Dia mengangkat kepala, matanya berbinar. Benarkah, Mbak? Aku mengangguk. Benar. Tapi Mbak katakan dari sekarang, ini tidak akan mudah. Kamu harus melakukannya sendiri. Tidak ada ceritanya Mbak yang mengerjakan untukmu. Dia mengangguk mantap. Saya siap. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya melihat sesuatu yang berbeda. Bukan ketergantungan, tapi secercah tekad. Aku tersenyum tipis. Kalau begitu, kita mulai minggu depan. Rania mengangguk, tangannya yang memegang gelas sedikit bergetar. Mungkin untuk pertama kalinya dia melangkah keluar dari zona nyamannya. Dan aku tahu cerita ini sedang berbelok ke arah yang lain. Bukan lagi hanya tentang uang, tapi tentang bagaimana setiap orang memilih untuk hidup. Minggu berikutnya, aku memulai dengan Rania sebuah hal yang sangat sederhana yang belum pernah terpikirkan olehnya. Bukan dengan memberinya uang, bukan dengan langsung merekomendasikan pekerjaan, melainkan dengan duduk dan belajar lagi dari awal. Senin sore, Rania datang ke kantorku tepat waktu. Dia mengenakan kemeja sederhana, rambutnya diikat rapi, tangannya membawa buku catatan baru dan sebuah pulpen. Terlihat jelas persiapannya, tapi juga kegugupannya. Aku membawanya ke ruang rapat kecil. Duduklah. Dia duduk, punggungnya sedikit tegap, kedua tangan di atas meja seperti murid baru. Aku tidak tertawa, hanya bertanya, apa yang masih kamu ingat tentang akuntansi? Dia ragu-ragu. Sudah banyak lupa, Mbak. Aku mengangguk. Kalau begitu, kita mulai dari awal. Aku membuka laptop, menunjukkan beberapa contoh file dan mulai menjelaskan hal-hal paling dasar. Bukan teori yang kaku, melainkan situasi nyata, angka-angka, dan cara menanganinya dalam pekerjaan sehari-hari. Awalnya, Rania terlihat bingung. Dia mencatat terus-menerus, sesekali bertanya, suaranya pelan, bagian ini saya kurang paham, aku tidak menunjukkan kekesalan. Kalau tidak paham ya bertanya, tapi setelah bertanya harus coba kerjakan sendiri. Dia mengangguk, tatapannya lebih serius. Pelajaran pertama berlangsung hampir 2 jam. Ketika selesai, aku bertanya, bagaimana perasaanmu? Dia menghela napas, tersenyum tipis, lelah, tapi saya merasa masih bisa belajar. Aku mengangguk. Itu langkah pertama. Sejak hari itu, setiap hari setelah jam kerja, Rania selalu datang. Kadang hujan, dia tetap mengenakan jas hujan dan datang, rambutnya basah menempel di wajah tapi tetap tersenyum. Saya tidak mau absen sekalipun, kadang aku ada rapat sampai malam, dia duduk menunggu di luar hampir 1 jam. Aku melihat kegigihannya dan mulai percaya bahwa kali ini bukan hanya sementara. Tapi hidup tidak selalu mulus, setelah sekitar seminggu, masalah mulai datang dari pihak keluarga suami. Malam itu, saat sedang makan, suamiku berkata, hari ini ibu telepon. Aku mengangguk. Iya, ibu bilang apa? Dia sedikit ragu. Ibu tanya apa aku sedang mengajari Rania. Aku meletakkan sumpit dan menatapnya. Kamu bilang apa? Aku bilang iya. Aku tidak bereaksi. Dia melanjutkan. Ibu tidak suka. Aku tersenyum tipis. Tidak suka kenapa? Dia menghela napas. Ibu bilang kalau aku punya waktu untuk mengajar, kenapa tidak langsung bantu uang saja biar cepat? Tidak perlu repot-repot. Aku tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa karena semuanya berjalan persis seperti yang kupikirkan. Lalu kamu bilang apa? Dia menatapku, kali ini tidak menghindar. Aku bilang apa yang kamu lakukan itu benar. Aku sedikit terkejut. Kamu benar-benar bilang begitu? Dia mengangguk. Iya, aku bilang kalau terus diberi uang, Rania tidak akan pernah berubah. Aku menatapnya sejenak. Untuk pertama kalinya aku melihatnya berpihak padaku dengan begitu jelas. Lalu ibumu bilang apa? Dia tersenyum getir. Ibu marah, bilang aku sudah terpengaruh olehmu. Aku tertawa. Kedengarannya benar juga. Dia menggeleng, tidak, aku sendiri yang merasa harus berubah. Kalimat itu membuatku terdiam beberapa detik, bukan karena terkejut tapi karena aku sadar dia benar-benar sedang berpikir. Dia melanjutkan, aku sudah mulai menghitung ulang pengeluaran, memotong beberapa pos yang tidak perlu, setiap bulan aku bisa kirim sekitar 5 juta, aku mengangguk. Itu langkah awal. Dia menatapku,
Suaranya sedikit merasa bersalah. Terlalu sedikit ya? Aku menggeleng. Tidak, yang penting kamu melakukannya sendiri. Dia menghela napas lega, tapi kemudian menambahkan, hanya saja ibuku masih belum menerima. Aku tidak terkejut. Beliau sudah terbiasa, perubahan butuh waktu. Dia mengangguk. Iya. Cerita yang sepertinya sudah berjalan ke arah yang benar, tiba-tiba didorong ke tingkat yang baru oleh situasi lain. Keesokan sorenya, saat aku sedang mengajari Rania, ponselnya berdering, dia melihat layar, wajahnya sedikit berubah. Ibuku, aku berkata. Angkat saja. Dia mengangkat telepon dan mengaktifkan speaker. Suara ibu mertuaku terdengar jelas dan sedikit kesal. Rania, kamu di mana? Aku lagi belajar, Bu. Belajar apa? Belajar untuk apa? Dia menatapku lalu berkata pelan, aku belajar akuntansi lagi. Beliau memotong. Sudahlah, kamu belajar selesai lalu mau apa? Apa bisa langsung dapat uang? Dia terdiam. Di rumah bantu ibu urus bapak, itu lebih penting. Aku duduk diam tidak ikut campur. Rania berkata pelan, tapi aku mau kerja, Bu. Kerja apa? Rumah ini sedang butuh uang, bukan butuh kamu sekolah. Kalimat itu membuat suasana di ruangan menjadi berat. Aku melihat Rania, dia menggigit bibir, tangannya mencengkeram ponsel. Sesaat kemudian, dia berkata, Bu, kalau aku tidak belajar, aku juga tidak akan bisa dapat uang. Beliau terdiam beberapa detik, lalu suaranya melunak tapi masih kaku. Ya sudah, minta saja Mbak Anindita bantu lagi. Rania menatapku, tatapannya kali ini bukan lagi pengharapan melainkan sebuah keputusan. Tidak, Bu, katanya dengan jelas. Aku tidak mau bergantung pada Mbak lagi. Aku menatapnya, kalimat itu tidak keras tapi cukup kuat. Di seberang sana, beliau terdiam lalu berkata, kamu sudah berubah. Rania menghela napas pelan, iya, Bu. Beliau menutup telepon, ruang rapat menjadi sunyi. Rania meletakkan ponsel, matanya sedikit memerah. Aku bicara begitu keterlaluan tidak, Mbah? Aku menggeleng. Tidak, kamu sedang mulai dewasa. Dia tersenyum tapi sedikit tercekat. Aku takut tidak bisa. Aku menatap lurus ke arahnya. Takut itu wajar, tapi kalau tidak dilakukan, kamu akan selamanya seperti ini. Dia mengangguk, aku mengerti. Aku melanjutkan, dan Mbak katakan dari sekarang, jalan ini tidak cepat, tidak mudah. Kamu akan lelah, akan putus asa, tapi kalau kamu bisa melewatinya, kamu tidak perlu menunduk di hadapan siapapun lagi. Dia terdiam lalu berkata pelan, aku mau coba. Aku mengangguk. Kalau begitu, lanjutkan. Pelajaran hari itu berlangsung lebih lama dari biasanya, tapi aku tahu sesuatu telah berubah, tidak hanya pada Rania tapi juga pada keluarga ini. Dan aku juga tahu hari-hari ke depan bukan lagi soal uang, melainkan soal pilihan. Setiap orang harus memilih, dan tidak ada yang bisa memilihkan untuk orang lain lagi. Hari-hari berikutnya berlalu lebih lambat dari biasanya tapi sangat berarti. Tidak ada lagi perasaan semuanya berulang seperti dulu, setiap hari ada sedikit perubahan. Meski kecil tapi jelas, Rania tetap datang belajar dengan teratur. Suamiku mulai mencatat pengeluaran, dan aku, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, merasa tidak perlu memaksakan diri untuk menjaga keseimbangan. Tapi tepat saat semuanya mulai berjalan lancar, situasi lain terjadi yang membuatku sadar bahwa perubahan tidak pernah menjadi jalan yang lurus. Suatu Sabtu pagi, aku sedang membersihkan rumah ketika telepon berdering, nomor tetangga di sebelah rumah mertuaku. Bu Mirna, orang yang sering meneleponku jika ada apa-apa di kampung. Aku mengangkatnya. Halo Bu, ada apa? Suara Bu Mirna terdengar ragu-ragu. Anindita, Ibu tidak tahu apa sebaiknya Ibu katakan ini, tapi Ibu rasa kamu perlu tahu. Aku berhenti. Ada apa Bu? Beliau merendahkan suara. Di sebelah sedang ada masalah. Jantungku berdebar pelan. Masalah apa Bu? Beliau berkata pelan. Ibu mertuamu sedang meminjam uang ke tetangga-tetangga. Aku terdiam. Pinjam uang untuk apa Bu? Katanya untuk beli obat bapak dan untuk kebutuhan rumah tangga. Tapi ibu dengar dari beberapa orang, pinjamannya sudah cukup banyak. Aku terdiam beberapa detik. Ibu tahu persisnya berapa? Tidak tahu semuanya. Tapi ada yang bilang sudah lebih dari 80 juta. Aku mencengkeram ponsel. Bukan karena jumlah uangnya, tapi karena aku paham kemana arah masalah ini. Terima kasih, Bu,
sudah memberitahu saya. Iya. Ibu hanya takut nanti kamu yang kena imbasnya. Aku mengangguk. Meskipun beliau tidak melihat, aku paham. Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, segalanya mulai berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan. Aku sudah menduga akan ada kesulitan, tapi aku tidak menyangka ibu mertuaku akan memilih cara ini. Aku tidak buru-buru menelepon suamiku. Aku perlu berpikir. Sekitar 1 jam kemudian, teleponku berdering. Kali ini dari suamiku. Aku mengangkatnya. Kamu lagi apa? Di rumah. Dia terdiam sejenak lalu berkata. Aku baru dapat kabar ibu pinjam uang di luar. Aku menghela napas pelan. Aku sudah tahu. Dia sedikit terkejut. Kamu sudah tahu? Iya. Bu Mirna meneleponku. Dia terdiam beberapa detik lalu suaranya menjadi berat. Aku tidak tahu soal ini. Kalau tahu, aku pasti sudah mencegahnya. Aku tidak menyalahkannya. Sekarang kamu mau bagaimana? Dia menghela napas. Aku sedang dalam perjalanan pulang kampung. Aku tertegun. Kamu pergi sendiri? Iya. Aku mau bicara dengan ibu. Aku mengangguk. Baik. Dia ragu-ragu. Kamu mau ikut? Aku berpikir beberapa detik. Tidak. Kali ini kamu selesaikan sendiri. Dia terdiam lalu berkata pelan. Iya, aku mengerti. Aku menutup telepon. Bukan aku tidak peduli, tapi karena aku tahu jika aku ikut, semuanya akan kembali ke jalur lama. Dia perlu berdiri sendiri, perlu menghadapi sendiri, perlu bertanggung jawab sendiri. Sore itu, aku tidak melakukan banyak hal. Hanya membaca buku, membuat teh, dan menunggu. Bukan menunggu hasil, tapi menunggu untuk melihat apa yang akan dilakukannya. Sekitar pukul 7 malam, dia menelepon, suaranya tidak seperti biasanya, tidak panik, tidak kesal, tidak lelah, tapi sangat tenang. Aku sudah di rumah. Iya. Ibu sudah mengaku. Aku tidak bertanya mengaku apa. Aku tahu. Beliau pinjam total 80 juta. Aku memejamkan mata sejenak. Digunakan untuk apa? Dia menghela napas pelan. Sebagian beli obat, sebagian lagi diberikan ke Rania untuk buka warung. Aku membuka mata. Warung apa? Warung minuman kecil di ujung gang, tapi belum sempat buka. Uangnya sudah habis. Aku tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan. Aku tanya kenapa tidak bilang padaku? Beliau bilang takut aku tidak bisa cari uangnya, jadi pinjam sendiri. Aku tersenyum tipis. Lalu kamu bilang apa? Dia terdiam beberapa detik. Aku bilang mulai sekarang tidak boleh pinjam lagi. Aku mengangguk. Iya, dia melanjutkan. Aku juga bilang, kalau butuh uang harus bicara terus terang, tidak boleh seenaknya sendiri. Aku bertanya, bagaimana reaksi ibu? Dia tertawa getir, awalnya marah, bilang aku tidak sayang orang tua. Aku tidak terkejut. Lalu, setelah itu beliau menangis. Aku terdiam. Dia melanjutkan. Beliau bilang sudah terbiasa. Terbiasa ada uang setiap bulan. Sekarang tidak ada, beliau merasa takut. Kalimat itu membuatku tertegun. Bukan karena aku luluh, tapi karena aku paham rasa takut itu nyata. Tapi cara menghadapi rasa takut, setiap orang memilih caranya sendiri. Dia melanjutkan. Aku bilang pada ibu, kalau takut justru harus berubah, tidak bisa selamanya bergantung pada orang lain. Aku tersenyum tipis. Kamu bisa mengatakan itu sudah bagus. Dia menghela napas. Aku juga tidak menyangka bisa mengatakannya. Hening sejenak. Dia berkata, aku sudah bayar sebagian utangnya, sisanya akan kucicil. Aku mengangguk, kamu putuskan sendiri saja. Dia ragu-ragu. Kamu tidak bantu? Aku tidak langsung menjawab. Aku bertanya balik, kamu mau aku bantu atau kamu mau melakukannya sendiri? Dia terdiam cukup lama lalu berkata pelan, aku mau melakukannya sendiri. Aku mengangguk. Kalau begitu, aku tidak ikut campur. Dia menghela napas pelan, terima kasih. Aku tertawa. Jangan berterima kasih. Ini urusanmu. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel, menatap keluar jendela. Malam yang sunyi, tapi hatiku tidak lagi setenang sebelumnya. Bukan karena khawatir, tapi karena aku menyadari satu hal, perubahan tidak hanya berhenti, tapi juga menerima konsekuensi yang menyertainya, dan setiap orang harus membayar harga atas pilihannya sendiri. Tapi cerita belum berakhir di situ. Keesokan paginya, saat aku sedang bersiap-siap berangkat kerja,
Rania menelepon. Suaranya sangat berbeda dari biasanya. Mbak, ada yang ingin saya sampaikan. Aku berhenti. Apa? Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, saya tidak mau buka warung lagi. Aku terdiam. Kenapa? Karena itu bukan uang saya. Aku menatap ke ruang hampa di depanku, sebuah kalimat sederhana tapi tidak mudah diucapkan. Dia melanjutkan. Saya sudah bilang pada ibu, saya akan cari kerja, meskipun gajinya kecil, tapi saya mau melakukannya sendiri. Aku tersenyum tipis. Berarti kamu sudah memilih? Iya, Mbak. Mbak mendukung kan? Di seberang sana, aku mendengar napasnya yang pelan. Mungkin lega. Aku menambahkan, tapi Mbak katakan dari sekarang, jalan ini tidak mudah. Dia tertawa, saya tahu, tapi saya mau mencoba. Aku mengangguk. Kalau begitu, mulailah. Aku menutup telepon, dan untuk pertama kalinya aku merasa cerita ini bukan lagi sebuah tarik ulur, melainkan proses pendewasaan setiap orang, selangkah demi selangkah, tidak cepat, tidak berisik, tapi nyata. Hari-hari setelah panggilan itu, aku menyadari sesuatu yang sangat aneh. Rumahku tidak lagi berisik. Tidak ada lagi panggilan telepon yang bertubi-tubi, tidak ada lagi pertanyaan yang berputar-putar soal uang. Tidak ada lagi perasaan harus selalu waspada. Semuanya menjadi tenang, tapi ketenangan ini bukan kedamaian sepenuhnya, melainkan seperti jeda sebelum perubahan besar, di mana setiap orang sedang menyesuaikan diri. Rania tetap datang belajar dengan teratur, tapi kali ini berbeda. Dia tidak lagi bertanya apakah ini perlu dihafal, Mbak, atau apakah ini penting? Sebaliknya, pertanyaannya sangat spesifik. Mbak, kalau pelanggan bayarnya telat, bagaimana cara menanganinya? Mbak, kalau pembukuan salah, apa ada cara memperbaikinya tanpa harus mengulang dari awal? Mbak, saya merasa hitungan saya lambat sekali, ada cara untuk memperbaikinya tidak? Aku menatapnya, kadang merasa geli. Dulu kamu belajar untuk formalitas, sekarang kamu belajar karena benar-benar mau kerja, jadi wajar kalau terasa sulit. Dia mengangguk tanpa membantah. Suatu hari aku memberinya satu set data fiktif, menyuruhnya mengerjakan sendiri. Dia duduk lebih dari 1 jam, keningnya berkerut, menulis lalu menghapus, menghapus lalu menulis, akhirnya mengangkat kepala. Saya salah semua, Mbak. Aku tidak memarahinya. Iya, salah itu biasa. Yang penting kamu tahu salahnya di mana. Dia menunduk dan mengerjakannya lagi. Aku tidak langsung membantu, aku membiarkannya berjuang sendiri. Itulah satu-satunya cara agar orang benar-benar belajar. Tapi yang paling membuatku terkejut justru datang dari suamiku. Suatu malam, dia pulang lebih lambat dari biasanya, membawa sebuah tas, wajahnya sedikit lelah. Aku bertanya, lembur hari ini? Dia menggeleng, meletakkan tasnya, aku habis antar barang tambahan. Aku tertegun, antar barang? Dia mengangguk. Aku ambil kerja sampingan malam hari. Uangnya tidak banyak, tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku menatapnya, tidak berkata apa-apa. Dia sedikit malu, aku tahu selama ini aku tidak pernah melakukan pekerjaan seperti ini, tapi sekarang aku harus mencoba. Aku tersenyum tipis. Iya, bagus. Dia menghela napas, baru 2 hari, tapi lumayan juga. Aku bertanya, lelah tidak? Dia tertawa, lelah, tapi merasa lebih tenang. Kalimat itu sangat tulus. Aku tidak memuji juga tidak mencela, hanya berkata, lakukan saja, jangan terlalu memaksakan diri. Dia mengangguk. Malam itu ketika dia mandi, aku melihat isi tas yang dibawanya, beberapa kotak makanan sisa pengantaran, mungkin pesanan yang dibatalkan. Aku membukanya, masih layak makan. Aku tertawa, setidaknya tidak rugi. Hal-hal kecil seperti itu membuat suasana di rumah menjadi lebih ringan. Tidak ada lagi ketegangan, melainkan setiap orang diam-diam berusaha. Tapi kemudian situasi lain muncul. Suatu sore, saat aku sedang bekerja, aku menerima telepon dari nomor asing. Aku mengangkatnya. Halo, apa benar ini dengan Mbak Anindita? Suara seorang pria terdengar ragu. Benar, Anda siapa? Saya yang meminjamkan uang pada ibu mertua Anda. Aku terdiam sejenak. Ada apa ya, Mas? Saya mau bertanya kapan sisa utangnya akan dibayar? Aku mengerutkan kening. Bisa tolong jelaskan lebih rinci? Pria itu berkata cepat. Ibu mertua Anda pinjam 50 juta dari saya, katanya akan dikembalikan dalam sebulan.
Sekarang sudah mendekati jatuh tempo tapi saya telepon tidak diangkat. Aku menarik napas. Boleh saya minta informasi detailnya, saya akan periksa. Dia menyebutkan jumlah dan tanggal peminjaman, lalu menambahkan, saya tidak mau memperpanjang masalah, tapi uang ini juga uang pinjaman saya. Saya mengerti, Anda tenang saja, saya akan urus. Setelah menutup telepon, aku duduk terdiam sejenak, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena aku sadar semuanya belum berakhir. Aku menelepon suamiku, dia langsung mengangkat. Halo, apa kamu tahu ibu masih pinjam lagi 50 juta? Dia terdiam. Aku tidak tahu. Aku menceritakan percakapan tadi. Dia menghela napas. Pasti pinjam setelah yang kemarin. Ibu tidak bilang. Aku bertanya, kamu mau bagaimana? Dia tidak langsung menjawab. Lalu berkata pelan, aku akan pulang dan bertanya lagi. Aku mengangguk. Iya. Dia ragu-ragu. Kamu bantu tidak? Aku tidak langsung menjawab. Aku bertanya balik, menurutmu bagaimana? Dia terdiam lalu berkata, aku mau urus sendiri. Tapi aku butuh waktu. Aku mengangguk. Kalau begitu, kamu jelaskan pada orang itu, jangan sampai mereka meneleponku lagi. Dia menghela napas. Iya, aku mengerti. Aku menutup telepon. Kali ini aku tidak merasa kesal, hanya merasa ini adalah bagian selanjutnya dari proses. Malam itu, Rania datang belajar, tapi aku melihatnya tidak fokus. Ada apa? Dia ragu-ragu. Mbak, aku dengar ibu punya utang lagi. Aku mengangguk. Iya. Dia menunduk. Aku merasa bersalah. Aku menatapnya. Kenapa? Karena sebagian uang itu untuk modal warungku. Aku menggeleng. Tidak, kamu tidak meminjam, kamu tidak memutuskan. Dia menggigit bibir, tapi kalau bukan karena aku memotong. Kalau bukan karena kamu, akan ada masalah lain. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Yang penting adalah apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang. Dia mengangkat kepala, aku akan berusaha cepat dapat kerja. Aku mengangguk. Mbak sudah bilang, tidak perlu cepat, yang penting pasti. Dia mengangguk mantap. Pelajaran hari itu tidak lama, tapi ada sesuatu yang berubah. Rania tidak lagi belajar hanya untuk lepas dari ketergantungan, tapi mulai belajar untuk bertanggung jawab. Itu adalah langkah yang sangat berbeda. Dan aku, malam itu ketika berbaring di tempat tidur menatap langit-langit, aku tiba-tiba menyadari satu hal. Dulu aku selalu berpikir aku harus memastikan semuanya beres. Tapi sekarang aku sedang belajar membiarkan segalanya berjalan dengan sendirinya, bukan menelantarkan, tapi menempatkan orang yang tepat di pekerjaan yang tepat dan percaya bahwa setiap orang bisa berubah. Asalkan mereka benar-benar mau. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa keributan tapi penuh dengan perubahan diam-diam. Aku tidak lagi menerima telepon bertubi-tubi dari kampung. Suamiku juga lebih sedikit bicara tapi setiap tindakannya lebih jelas dari sebelumnya. Dia tidak lagi menghindar saat membicarakan uang, juga tidak lagi punya kebiasaan nanti saja dipikirkan seperti dulu. Sedangkan Rania, aku mulai melihatnya sangat berbeda, tidak lagi belajar seadanya, tidak lagi bertanya hal-hal sepele, melainkan seperti seseorang yang benar-benar ingin bangkit. Tapi tepat saat kupikir segalanya mulai stabil, sebuah kejadian membuatku sadar bahwa perubahan tidak selalu diterima dengan mudah. Suatu sore saat bekerja, aku menerima pesan dari seorang teman lama, namanya Dewi. Nindita, apa benar adik iparmu sedang melamar kerja di kantorku? Aku tertegun. Aku langsung membalas, iya, benar. Kenapa? Dewi langsung menelepon. Suaranya terdengar sedikit canggung. Nindita, aku tanya jujur ya, apa kamu menitipkannya? Aku langsung paham. Tidak. Dia melamar sendiri. Dewi terdiam sejenak. Oh, aku hanya bertanya. Soalnya CV-nya tidak terlalu kuat sementara di sini sedang butuh orang yang bisa langsung kerja. Aku mengangguk meskipun dia tidak melihat. Iya, aku mengerti. Kalau tidak cocok ya tidak apa-apa. Dewi menghela napas pelan. Tapi aku lihat dia juga berusaha keras waktu wawancara, gugup sekali. Bicaranya belum lancar tapi kelihatannya jujur. Aku tersenyum tipis. Iya, dia sedang belajar lagi. Dewi bertanya, apa kamu mau aku prioritaskan? Aku berhenti sejenak lalu berkata dengan sangat jelas. Tidak, ikuti saja prosedur yang ada. Di seberang sana, Dewi terdiam lalu tertawa, baik, aku mengerti maksudmu. Aku menutup telepon, duduk diam sejenak.
Bukan aku tidak mau membantu, tapi aku tahu jika aku ikut campur, segalanya akan kembali seperti semula dan Rania tidak akan pernah benar-benar dewasa. Malam itu, Rania tetap datang belajar seperti biasa, tapi aku sadar dia tampak lebih cemas. Ada apa? Dia ragu-ragu. Iya, Mbak, hari ini aku wawancara. Aku mengangguk. Di mana? Di kantor Mbak Dewi. Aku tidak pura-pura terkejut. Lalu bagaimana? Dia menunduk. Aku tidak melakukannya dengan baik. Aku bertanya. Kamu merasa salah di mana? Dia berpikir sejenak. Aku gugup. Jawabanku tidak lancar. Ada pertanyaan yang aku tahu jawabannya tapi tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Aku mengangguk. Itu biasa. Dia mengangkat kepala, tapi aku takut mereka pikir aku tidak mampu. Aku menatap lurus ke arahnya. Menurutmu kamu mampu tidak? Dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, aku belum yakin. Aku mengangguk. Kalau begitu, pikiran mereka benar. Dia tertegun. Aku melanjutkan. Kamu sendiri belum yakin, bagaimana orang lain bisa yakin? Bukan mereka yang salah. Dia menunduk, wajahnya sedikit sedih. Aku berkata lebih pelan, tapi kamu sedang belajar, sedang berusaha, jadi ini bukan kegagalan, hanya saja belum waktunya. Dia mengangkat kepala, matanya sedikit memerah. Aku mengerti. Aku bertanya. Apa kamu mau Mbak bantu bicara? Dia langsung menggeleng, tidak, aku mau usaha sendiri. Aku tersenyum. Kalau begitu, lanjutkan. Pelajaran hari itu aku tidak mengajar banyak, hanya melatihnya cara menjawab wawancara. Cara bicara yang jelas, cara tetap tenang, cara mengakui kelemahan tanpa membuat orang lain kehilangan kepercayaan. Dia berlatih bicara, berlatih menjawab, berlatih memperbaiki kalimat satu persatu. Kadang salah bicara, dia tertawa sendiri. Kedengarannya konyol ya, Mbak. Aku juga tertawa. Konyol sekali agar lain kali tidak konyol lagi. Suasana menjadi lebih ringan. Tapi aku tahu di luar sana segalanya tidak seringan ini. 3 hari kemudian, Dewi menelepon lagi. Nindita, aku beritahu kamu duluan ya, kantor kami tidak menerima Rania. Aku mengangguk. Iya, aku sudah menduga. Dewi menambahkan, tapi aku lihat dia punya potensi. Kalau dia mau belajar lagi beberapa bulan, bisa coba lagi. Aku tersenyum. Terima kasih, Wi. Setelah menutup telepon, aku tidak langsung memberitahu Rania. Malam itu ketika dia datang, aku bertanya, sudah dapat kabar? Dia menggeleng. Belum. Mbak. Aku mengangguk. Kalau begitu Mbak beritahu sekarang. Mereka tidak menerima. Dia berdiri diam beberapa detik. Aku memperhatikannya, dia tidak menangis, hanya terlihat sedikit kecewa. Iya. Mbak. Aku sudah menduga. Aku bertanya. Bagaimana perasaanmu? Dia menghela napas pelan. Sedih, tapi aku tidak terkejut. Aku mengangguk. Itu bagus. Dia menatapku, aku akan coba lagi. Aku tersenyum. Itu yang paling penting. Dia mengangguk, tatapannya kali ini tidak lagi lemah, melainkan tegas. Aku menatapnya, tiba-tiba menyadari satu hal, manusia tidak berubah dalam satu hari, tapi jika mereka berjalan di arah yang benar, setiap langkah kecil pun cukup untuk mengubah seluruh hidup. Malam itu, setelah Rania pulang, aku duduk sendirian. Telepon sunyi, rumah tenang, tapi di hatiku tidak ada lagi pertanyaan seperti dulu, hanya perasaan yang sangat jelas. Semuanya berjalan ke arah yang benar, meskipun lambat, meskipun sulit, tapi benar. Dan untuk pertama kalinya aku tidak lagi merasa sedang menanggung sebuah keluarga, melainkan setiap orang sedang berdiri di atas kakinya sendiri. Meskipun belum kokoh, tapi sudah dimulai. Setelah Rania gagal wawancara, kukira dia akan sedikit murung selama beberapa hari, wajar jika orang merasa putus asa. Tapi tidak, yang membuatku terkejut adalah dia kembali belajar dengan sikap yang lebih serius dari sebelumnya. Tidak ada lagi pertanyaan umum, tidak lagi mencatat seadanya, tapi bertanya sampai tuntas. Mbak, kalau saya sudah kerja dan ketemu klien yang sulit, bagaimana cara menanganinya? Mbak, kalau saya buat salah dan dimarahi, sebaiknya diam atau menjelaskan? Apa benar semua orang yang bekerja pernah diremehkan? Aku mendengarnya sambil tertawa. Kamu ini belajar akuntansi atau belajar cara bekerja? Dia ikut tertawa tapi kali ini tawa yang mengakui. Saya merasa kekurangan saya lebih banyak dari yang saya kira. Aku mengangguk. Menyadari kekurangan itu bagus, yang bahaya itu kalau tidak tahu.
Tapi yang benar-benar menarik perhatianku adalah hal lain. Suatu malam saat Rania sedang mengerjakan latihan, ponselnya berdering. Dia melihat layar dengan ragu lalu mematikannya. Aku bertanya, kenapa tidak diangkat? Dia ragu-ragu. Teman lama. Penting tidak? Dia menggeleng. Aku tidak bertanya lebih lanjut, tapi sekitar 10 menit kemudian, telepon berdering lagi. Kali ini dia berdiri dan keluar untuk menjawab. Aku tidak sengaja menguping tapi ruangan yang kecil membuat suaranya terdengar. Sudah kubilang, aku tidak akan pinjam lagi. Tidak, aku tidak jadi buka warung. Tolong jangan telepon aku lagi. Aku berhenti bekerja. Bukan karena penasaran, tapi karena aku paham. Begitu orang mulai berubah, hal-hal lama akan mencoba menariknya kembali. Rania masuk kembali, wajahnya sedikit tegang. Aku tidak langsung bertanya, hanya berkata, "Sudah selesai?" Dia mengangguk. Aku melanjutkan pelajaran. Menunggu sampai selesai, baru aku bertanya, "Ada apa?" Dia terdiam beberapa detik lalu berkata, "Orang yang dulu mau patungan buka warung denganku." Aku mengangguk. Lalu, dia mau aku lanjut, katanya sudah terlanjur keluar uang, kalau tidak jadikan rugi. Aku menatapnya. "Kamu bilang apa?" Dia menghela napas. Aku menolak. Aku mengangguk pelan. "Benar." Dia duduk di kursi, suaranya melembut, tapi aku juga merasa tidak enak. Aku bertanya, "Tidak enak kenapa?" "Karena sebelumnya aku sudah setuju, sekarang aku berubah pikiran." Aku menatapnya sejenak, "Kamu berubah pikiran karena alasan apa?" Dia tidak perlu berpikir lama. "Karena aku tahu itu bukan uangku dan aku juga belum siap." Aku mengangguk. "Kalau begitu, tidak ada yang perlu disesali." Dia terdiam. Aku melanjutkan, "Merasa tidak enak itu hanya jika kamu melakukan kesalahan, sedangkan ini, kamu sedang memperbaiki keputusan yang kurang tepat." Dia menatapku, matanya sedikit berbinar. Aku mengerti. Aku tersenyum. Mengerti itu bagus, tapi ingat, orang itu tidak akan mudah melepaskannya. Dia mengangguk. Aku tahu. Aku tidak berkata apa-apa lagi, tapi dalam hati aku tahu ini baru permulaan. Dan benar saja, 2 hari kemudian, masalah terjadi. Sore itu, aku baru saja sampai di rumah dan melihat seorang pria berdiri menunggu di depan gerbang, usianya sekitar 30-an, pakaiannya tidak terlalu rapi, wajahnya tampak kesal. Aku menghentikan mobil. "Cari siapa?" "Mas." Dia menatapku, bertanya langsung, "Anda kakaknya Rania?" Aku langsung paham. "Benar, ada apa?" Dia mendekat, suaranya tidak ramah. "Saya mau bicara." Aku membuka gerbang tapi tidak masuk. "Bicara di sini saja." Dia sedikit kesal tapi tetap melanjutkan. "Adik Anda dulu janji mau patungan modal buka warung dengan saya, sekarang malah ingkar. Menurut Anda itu benar?" Aku tetap tenang. "Bisa tolong jelaskan lebih rinci?" Dia berkata cepat. "Kami sudah siapkan tempat, sudah bayar uang muka. Sekarang dia bilang tidak jadi. Saya rugi. Bagaimana menurut Anda?" Aku menatapnya. "Anda rugi berapa?" 15 juta. Aku mengangguk. "Ada surat perjanjian?" Dia tertegun. "Perjanjian apa?" "Kesepakatan, kontrak, kwitansi." Dia terdiam. Aku paham berarti tidak ada. Dia kesal. "Ini kan urusan bisnis sesama kenalan, buat apa surat-surat segala?" Aku mengangguk pelan. "Kalau begitu, berarti tidak ada ikatan apa-apa." Dia mulai meninggikan suara. "Anda bicara begitu membela adik Anda?" Aku tetap menjaga suaraku datar. "Saya tidak membela, saya hanya bicara sesuai fakta." Dia menatapku, tatapannya kesal. "Jadi sekarang kerugian saya siapa yang tanggung?" Aku bertanya balik. "Anda berinvestasi tanpa ada komitmen yang jelas, apa Anda tidak memikirkan risikonya?" Dia terdiam. Aku melanjutkan. "Rania mungkin salah karena setuju saat belum siap. Tapi Anda juga salah karena mengeluarkan uang tanpa ada ikatan." Dia mengepalkan tangan. "Jadi Anda tidak mau menyelesaikannya?" Aku menatap lurus. "Tidak, ini keputusan kalian berdua, kalian selesaikan sendiri." Dia berdiri diam beberapa detik lalu berkata, "Anda pikir Anda hebat?" Aku tidak menjawab. Dia berbalik dan pergi dengan cepat. Aku berdiri di sana tidak mengejarnya. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena ini adalah bagian yang harus dihadapi sendiri oleh Rania. Malam itu ketika Rania datang, aku menceritakannya.
Dia berdiri diam, wajahnya pucat. Dia benar-benar datang, Mbak? Aku mengangguk. Iya. Dia mengepalkan tangan. Maaf sudah merepotkan, Mbak. Aku menggeleng. Ini bukan urusanku, tapi Mbak katakan dari sekarang, kamu harus menyelesaikannya sendiri. Dia mengangguk, suaranya pelan. Aku mengerti. Aku bertanya, apa rencanamu? Dia berpikir sejenak. Aku akan menemuinya, bicara baik-baik. Kalau perlu aku akan kembalikan bagian yang sudah aku janjikan. Aku menatapnya, kamu punya uang. Dia menggeleng. Aku bertanya lagi, lalu kamu mau bayar pakai apa? Dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata, aku akan cari kerja sampingan. Bayar secara mencicil. Aku mengangguk, boleh, tapi ingat, jelaskan baik-baik, jangan janji kosong. Dia mengangguk mantap. Aku menatapnya, kali ini tidak lagi melihat gadis yang dulu santai makan udang galah, melainkan seseorang yang mulai bertanggung jawab. Tidak mudah, tidak ringan. Tapi nyata, malam itu ketika aku berbaring, aku memikirkan kejadian tadi. Kalau dulu, mungkin aku akan turun tangan menyelesaikannya, membayar uangnya, menengahi, membuat semuanya beres. Tapi kali ini aku tidak melakukannya. Bukan karena aku pelit, tapi karena aku paham ada pelajaran yang tidak bisa dipelajari dari orang lain, dan ada kesalahan yang harus diperbaiki sendiri. Hanya dengan begitu perubahan yang sesungguhnya bisa terjadi. Aku memejamkan mata. Untuk pertama kalinya aku tidak merasa sedang menanggung beban siapapun, melainkan sedang berdiri di samping dan melihat mereka berjalan sendiri. Keesokan paginya, Rania tidak datang belajar seperti biasanya. Aku melihat jam, sudah lewat hampir 1 jam. Biasanya jika ada urusan, dia akan memberitahu sebelumnya, tapi hari ini hening. Aku tidak langsung menelepon. Bukan aku tidak peduli, tapi aku ingin melihat bagaimana dia menanganinya sendiri. Menjelang siang, ponselku bergetar. Dari Rania, aku mengangkatnya. Kamu di mana? Suaranya serak, sepertinya baru saja melewati sesuatu yang tidak mudah. Aku baru saja bertemu dengannya. Aku berdiri dan berjalan ke balkon, lalu dia terdiam beberapa detik lalu berkata, tidak semudah yang kukira. Aku tidak terkejut. Dia bilang apa? Dia bilang kalau aku tidak lanjut buka warung, aku harus mengembalikan semua uang yang sudah dia keluarkan. Aku mengangguk pelan. Lalu kamu bilang, kamu tidak punya uang untuk bayar sekarang. Kamu minta dicicil. Aku bertanya, dia setuju? Dia menghela napas. Awalnya tidak. Dia bilang aku plin-plan, membuatnya rugi waktu dan uang. Sempat kukira dia akan memperpanjang masalah. Aku diam. Lalu, setelah itu aku bicara terus terang, kalau dia mau menuntut, aku siap, tapi aku tidak akan kembali buka warung. Aku sedikit terkejut. Kamu benar-benar bilang begitu? Iya. Bagaimana reaksinya? Dia diam sejenak lalu bilang kalau aku benar-benar mau mencicil, dia akan tunggu. Aku mengangguk. Berarti sudah beres. Dia berkata pelan. Tapi aku takut tidak bisa. Aku tidak langsung menghiburnya. Aku bertanya, kamu takut karena tidak mampu atau karena belum pernah mencoba? Dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata, mungkin karena aku belum pernah mencoba. Aku tersenyum. Kalau begitu, mulailah. Dia menghela napas pelan. Iya, Mbak. Aku menambahkan, sore ini tetap belajar seperti biasa, tidak ada libur. Dia sedikit terkejut. Aku kira Mbak akan memberiku libur. Aku menggeleng, meskipun dia tidak melihat, tidak. Justru saat seperti ini tidak boleh berhenti. Dia tertawa kecil, suaranya sedikit lebih mantap. Aku mengerti. Sore itu Rania datang, tapi kali ini dia tidak lagi terlihat bingung seperti beberapa hari sebelumnya. Wajahnya masih lelah tapi tatapannya lebih jelas. Aku tidak bertanya lebih lanjut tentang kejadian pagi itu, hanya memberikan materi, kerjakan. Dia duduk dan mulai bekerja, tidak cepat, tidak lancar, tapi tidak menyerah. Sekitar 1 jam kemudian, dia mengangkat kepala. Mbak, aku salah di sini. Aku melihat, iya, perbaiki. Tanpa perlu banyak penjelasan, dia mengerjakannya sendiri. Pelajaran hari itu tidak banyak bicara, tapi aku merasakan sesuatu. Rania tidak lagi belajar untuk lari, tapi belajar untuk menanggung. Dan itu adalah langkah yang sangat berbeda. Tapi cerita ini tidak hanya berputar di sekitar Rania, tapi juga suamiku. Suatu malam saat aku sedang beres-beres, dia masuk dan meletakkan setumpuk kertas di meja. Lihat ini.
Aku mengeringkan tangan dan membukanya, itu adalah catatan pengeluarannya. Rinci setiap pos, setiap hari. Aku sedikit terkejut, kamu yang buat semua ini? Dia mengangguk. Iya. Aku catat semuanya. Dari uang bensin, makan, sampai uang kiriman ke kampung. Aku membalik setiap halaman. Tidak sempurna, ada yang salah, ada yang kurang masuk akal, tapi satu hal yang jelas, dia benar-benar melakukannya. Aku bertanya, bagaimana perasaanmu? Dia tertawa kecil, lelah. Tapi untuk pertama kalinya aku tahu uangku pergi kemana. Aku mengangguk, itu yang paling penting. Dia duduk, suaranya merendah. Aku juga sudah bicara lagi dengan ibu. Aku menatapnya. Lalu, aku bilang mulai sekarang aku hanya akan mengirim sesuai kemampuanku, tidak akan pinjam-pinjam lagi. Aku bertanya, bagaimana reaksi ibu? Dia menghela napas. Awalnya tidak setuju. Beliau bilang dari dulu kan sudah begitu, kenapa sekarang berubah? Aku diam. Dia melanjutkan. Tapi kali ini aku tidak mundur. Aku menatapnya. Kamu bilang apa? Aku bilang, kalau terus seperti dulu, bukan hanya kamu yang lelah, tapi seluruh keluarga juga tidak akan pernah maju. Aku mengangguk pelan. Dia tertawa getir. Setelah bilang begitu, tiba-tiba aku merasa sedikit lebih dewasa. Aku ikut tertawa. Bukan sedikit. Dia menatapku. Menurutmu bagaimana? Aku berkata jujur. Aku melihatmu mulai menjadi seorang suami. Dia terdiam. Mungkin kalimat itu menyentuh sesuatu dalam dirinya. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, aku minta maaf, aku menggeleng, tidak perlu. Kenapa? Karena permintaan maaf tidak mengubah apa-apa, tindakan yang mengubahnya. Dia mengangguk, iya. Suasana di rumah untuk pertama kalinya setelah sekian lama, terasa ringan secara alami. Bukan karena tidak ada lagi masalah, tapi karena setiap orang mulai berdiri sendiri. Tapi kemudian, hal lain terjadi, sesuatu yang membuatku harus berpikir ulang tentang diriku sendiri. Keesokan paginya, aku menerima telepon dari bank. Mbak Anindita, ada transaksi besar yang tidak biasa di rekening Anda, kami ingin konfirmasi. Aku heran. Transaksi apa? Transfer keluar 100 juta. Aku tertegun. Kapan? Sekitar jam 8 pagi. Aku melihat jam. Saat itu aku di rumah tapi aku tidak melakukan transfer apapun, coba saya periksa lagi. Aku membuka aplikasi dan jantungku berdebar kencang. 100 juta telah ditransfer, penerimanya adalah suamiku. Aku terdiam, bukan karena jumlah uangnya, tapi karena aku tidak tahu menahu soal ini. Aku langsung meneleponnya. Halo, kamu baru saja menerima 100 juta dari rekeningku. Dia terdiam lalu berkata pelan. Iya. Aku bertanya langsung, untuk apa? Dia menghela napas. Aku pinjam sementara. Aku mencengkeram tangan. Pinjam tanpa memberitahuku? Dia tidak langsung menjawab lalu berkata. Aku berniat memberitahu tapi takut kamu tidak setuju. Aku memejamkan mata sejenak, uang itu untuk apa? Dia berkata pelan. Aku melunasi semua utang ibu. Aku membuka mata, terdiam. Bukan aku tidak mengerti, tapi cara yang dilakukannya adalah cerita lain. Aku bertanya, menurutmu bagaimana perasaanku? Dia tidak menjawab, hanya berkata pelan. Aku tidak ingin ibu terus berutang. Aku menghela napas, tapi kamu kembali ke cara yang lama. Dia terdiam. Aku melanjutkan, kamu tidak bertanya padaku, kamu memutuskan sendiri. Kamu mengambil uangku untuk menyelesaikan urusanmu. Suaraku tidak keras tapi cukup jelas. Dia berkata pelan, aku minta maaf, aku tidak langsung menjawab. Di kepalaku saat itu bukan amarah, melainkan sebuah pertanyaan. Apakah kami sudah benar-benar berubah, atau hanya berubah sebagian? Aku berkata pelan. Malam ini kita bicara? Dia menjawab. Iya. Aku menutup telepon. Duduk di sofa. Untuk pertama kalinya setelah berhari-hari, aku merasa segalanya tidak lagi sepasti yang kukira. Malam itu aku pulang lebih awal dari biasanya. Bukan karena aku tidak sabar, tapi karena aku tahu jika dibiarkan terlalu lama, cerita ini tidak lagi hanya soal sejumlah uang, melainkan akan menjadi cara kami memperlakukan satu sama lain. Aku memasak seperti biasa, semuanya berjalan normal, hanya saja hatiku tidak lagi setenang beberapa hari terakhir. Sekitar pukul 7, suamiku pulang. Dia masuk, menatapku sekilas, lalu meletakkan tasnya tanpa langsung bicara. Aku juga tidak bertanya. Kami makan malam seperti biasa,
Tapi semua orang tahu biasa itu terasa dipaksakan. Selesai makan aku membereskan piring. Dia duduk di ruang tamu, tidak menonton TV, tidak memegang ponsel, hanya duduk diam. Aku mengeringkan tangan dan menghampirinya. Prabu. Dia mengangkat kepala. Iya. Aku menarik kursi dan duduk di hadapannya. Sekarang kita bicara. Dia mengangguk. Tidak menghindar, tidak berbelit-belit. Aku menatap lurus ke arahnya. Kamu mengambil uangku tanpa bertanya, menurutmu itu benar? Dia tidak langsung menjawab. Sesaat kemudian dia berkata, tidak. Aku mengangguk pelan. Lalu kenapa kamu tetap melakukannya? Dia menghela napas, kedua tangannya saling bertaut. Karena aku takut. Aku sedikit tertegun. Takut apa? Aku takut. Kalau dibiarkan, ibu akan terus berutang, dan semuanya akan semakin rumit. Aku diam mendengarkan. Dia melanjutkan. Aku pikir kalau dilunasi sekaligus akan selesai. Aku mengangguk, pikiran itu tidak salah. Dia menatapku dengan sedikit harapan. Tapi aku melanjutkan, tapi caramu yang salah. Dia menunduk. Kenapa kamu tidak bilang padaku? Dia terdiam beberapa detik lalu berkata jujur. Karena aku pikir kamu tidak akan setuju. Aku bertanya lagi, kamu pikir aku tidak akan setuju atau kamu tidak mau mendengar jawabanku? Dia tidak menjawab. Suasana di antara kami menjadi berat. Aku tidak meninggikan suara, tidak menyalahkan, hanya berkata perlahan, kamu kembali ke cara yang lama, memutuskan sendiri lalu membiarkan aku menanggung sisanya. Dia mengangkat kepala, tidak. Aku tidak bermaksud begitu. Tapi kamu sudah melakukannya. Dia terdiam. Aku melanjutkan. Apa kamu tahu apa yang kucoba usahakan selama ini? Dia menggeleng. Agar setiap orang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantung, tidak menimpakan beban. Dia menatapku, tatapannya mulai mengerti. Aku berkata, kamu melunasi utang ibumu tidak salah, tapi kamu memakai uangku tanpa bertanya itu salah. Dia mengangguk, suaranya pelan, aku tahu. Aku menghela napas pelan. Lalu sekarang apa rencanamu? Dia terdiam cukup lama lalu berkata, aku akan mengembalikannya. Aku menatapnya. Dengan cara apa? Aku akan kerja tambahan, memotong pengeluaran. Meskipun butuh waktu, aku akan mengembalikannya penuh. Aku tidak mengatakan tidak perlu. Aku hanya bertanya. Kamu serius? Dia menatap lurus. Serius? Aku mengangguk. Baik. Tanpa syarat tambahan, tanpa paksaan, hanya butuh dia benar-benar melakukannya. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, apa kamu kecewa? Aku berpikir beberapa detik lalu berkata jujur, iya. Dia menunduk. Aku melanjutkan, tapi bukan karena uang, dia mengangkat kepala. Karena aku pikir kamu sudah mengerti, tapi ternyata kamu masih terbiasa dengan cara yang lama. Dia terdiam. Aku menambahkan, tapi aku juga melihat kamu sedang berusaha. Dia menghela napas sedikit lebih lega, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku mengangguk. Iya. Percakapan selesai. Tanpa pertengkaran, tanpa air mata, hanya kejelasan. Tapi aku tahu segalanya belum berakhir, melainkan sedang menuju bagian terpenting. 2 hari kemudian, Rania datang belajar, tapi kali ini dia membawa selembar kertas. Mbak, ini. Aku menerimanya, itu adalah surat kontrak masa percobaan kerja. Aku menatapnya. Kamu diterima. Dia mengangguk, matanya berbinar. Iya, di perusahaan kecil. Gajinya tidak besar tapi mereka memberiku kesempatan. Aku tersenyum, selamat ya. Dia tertawa tapi sedikit gemetar. Aku takut tidak bisa. Aku menggeleng. Kamu sudah sampai sejauh ini, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Dia mengangguk. Aku akan berusaha. Aku bertanya. Kapan mulai? Senin depan. Aku mengangguk. Kalau begitu, dari sekarang sampai nanti kita fokus pada apa yang akan kamu kerjakan. Dia duduk dan membuka bukunya. Tanpa perlu kuingatkan, tanpa perlu kumotivasi, dia memulai sendiri. Aku menatapnya dan tiba-tiba menyadari satu hal, manusia bukannya tidak bisa berubah, hanya saja sebelumnya mereka belum punya cukup alasan. Malam itu aku menelepon suamiku. Rania sudah dapat kerja. Dia terkejut, benarkah? Iya. Dia tertawa kecil. Berarti segalanya membaik. Aku tidak langsung menjawab. Hanya berkata, belum baik, tapi sudah di arah yang benar. Dia mengangguk. Iya. Sesaat kemudian dia berkata,
Aku juga dapat kerjaan tambahan. Aku bertanya, apa? Antar barang pagi-pagi, berangkat lebih awal sedikit. Aku sedikit heran. Kamu kuat? Dia tertawa. Belum terbiasa, tapi akan terbiasa. Aku tersenyum. Iya. Panggilan berakhir. Aku meletakkan ponsel, menatap keluar jendela. Malam yang sunyi, tidak ada lagi gelombang besar. Tapi aku tahu ini adalah bagian penentuan, bukan oleh kata-kata, tapi oleh apa yang setiap orang lakukan. Dan aku juga tahu bagian terakhir bukanlah sebuah kejutan, melainkan perubahan yang cukup dalam agar tidak kembali seperti semula. Waktu berlalu, tidak cepat juga tidak lambat, tapi cukup untuk membuat segalanya perlahan menunjukkan wujud aslinya. Tidak ada lagi janji-janji. Tidak ada lagi tekad yang diucapkan untuk menenangkan hati. Yang tersisa hanyalah tindakan yang diulang setiap hari. Aku tidak lagi bertanya pada suamiku berapa banyak uang yang sudah dia kembalikan, dia juga tidak berinisiatif bercerita, tapi aku melihat dengan jelas setiap pagi dia bangun lebih awal, pergi saat langit masih gelap. Malam hari pulang, dia tidak lagi berbaring santai, melainkan diam-diam mencatat dan menghitung. Ada hari-hari di mana dia begitu lelah sampai tertidur pulas setelah makan. Tapi keesokan paginya dia tetap bangun, tanpa mengeluh, tanpa menyalahkan, tanpa mencari-cari alasan, hanya bekerja. Suatu kali aku tidak sengaja melihat buku catatannya di atas meja. Bukan aku penasaran, tapi bukunya terbuka, seolah dia juga tidak lagi menyembunyikannya. Setiap baris tulisan tangannya yang tidak rapi mencatat dengan jelas tanggal berapa dapat berapa, sudah dibayar berapa, sisa berapa. Di halaman terakhir ada satu baris yang digarisbawahi, sisa utang ke istri 40 juta. Aku berdiri menatapnya cukup lama, bukan karena angkanya, tapi karena untuk pertama kalinya aku melihatnya tidak lari dari tanggung jawabnya. Aku menutup buku itu tanpa berkata apa-apa. Malam itu saat makan malam, aku hanya bertanya satu kalimat, lelah tidak? Dia mengangkat kepala dan tersenyum tipis, iya, tapi lelah seperti ini rasanya lebih nyaman. Aku mengangguk, iya. Hanya itu. Tapi di hatiku ada sesuatu yang terasa ringan. Bukan karena dia sudah berubah total, tapi karena dia sudah mulai benar-benar melangkah keluar dari cara hidupnya yang lama. Sedangkan Rania, hari pertama bekerja, dia datang ke tempatku 1 jam lebih awal dari jadwal belajar, wajahnya tegang, tangannya terkepal. Mbak, aku takut. Aku menatapnya. Takut apa? Aku takut. Aku takut salah. Aku takut orang lain melihatku berbeda. Aku bertanya balik, kamu takut pada pekerjaannya atau takut pada pandangan orang? Dia terdiam. Sesaat kemudian, dia berkata pelan, keduanya. Aku mengangguk, kalau begitu, jalani saja pekerjaannya, salah ya diperbaiki. Soal pandangan orang, tidak ada yang membayarmu untuk hidup sesuai keinginan mereka. Dia menatapku, kali ini tatapannya tidak lagi bingung, melainkan sedang mencoba memahami. Hari pertama bekerja, dia pulang terlambat, tidak menelepon, tidak mengirim pesan, tapi malam itu ketika datang belajar, dia masuk dengan raut wajah yang sangat aneh. Bukan senang, bukan sedih, tapi seperti baru saja melewati sesuatu yang sangat besar. Mbak, iya, aku dimarahi. Aku tidak terkejut. Lalu, aku hampir menangis. Tapi kamu tidak menangis? Dia menggeleng. Tidak. Aku tahan. Aku bertanya, kenapa? Dia berkata, suaranya melambat. Karena untuk pertama kalinya aku berpikir, kalau aku menyerah, aku akan kembali ke tempat semula. Aku menatapnya, tidak berkata apa-apa. Dia melanjutkan, aku tidak mau kembali lagi. Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuatku tahu dia telah melewati sebuah batas. Hari-hari berikutnya, dia tetap bekerja, tetap belajar. Kadang lelah, kadang salah, kadang ditegur, tapi tidak menyerah. Aku tidak lagi mengajarinya seperti di awal. Aku hanya mengawasi, mengamati, dan sesekali mengoreksi sedikit. 3 bulan berlalu, suatu sore, dia datang dan meletakkan sebuah amplop di depanku. Mbak, ini untuk Mbak. Aku melihatnya. Apa ini? Uang kursus yang aku utang pada Mbak. Aku membukanya. Tidak banyak, tapi cukup. Aku menatapnya. Kamu hasilkan sendiri? Dia mengangguk, matanya sedikit memerah. Iya, Mbak. Aku tidak langsung menerimanya. Aku bertanya, apa kamu masih punya utang pada orang yang dulu? Dia berkata, masih, tapi sedang kucicil. Aku mengangguk,
Kalau begitu, simpan saja uang ini, lunasi dulu yang di sana. Dia menggeleng, tidak, Mbak. Aku mau bayar ke Mbak dulu. Aku menatapnya sejenak lalu berkata, baik, aku terima. Bukan karena uangnya, tapi karena itu adalah hal yang perlu dilakukannya. Untuk menutup satu bab dalam hidupnya, dia menunduk pelan seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Mengenai ibu mertuaku, suatu kali beliau meneleponku, suaranya tidak lagi sekasar dulu. Anindita, belakangan ini Prabu tidak mengirim uang sebanyak dulu. Aku berkata lembut, iya, Bu. Beliau terdiam sejenak lalu berkata, tapi dia tetap menelepon bertanya kabar dan dia sudah menjelaskan semuanya pada ibu. Aku tidak menjawab. Beliau melanjutkan, suaranya lebih pelan. Ibu juga sedang belajar membiasakan diri. Mendengar kalimat itu aku sedikit terkejut, bukan karena beliau berubah total, tapi karena untuk pertama kalinya beliau mengakui, tidak lagi memaksakan kehendak, tidak lagi menganggapnya wajar, hanya belajar membiasakan diri. Aku berkata, iya Bu, pelan-pelan nanti juga terbiasa. Beliau menjawab iya singkat, panggilan berakhir. Tidak ada kehangatan yang mendalam, tapi juga tidak ada lagi ketegangan, hanya jarak yang pas, dan mungkin itu yang terbaik. Suatu malam, aku dan suamiku duduk makan malam, tidak ada yang istimewa, tidak ada konflik, tidak ada klimaks, hanya makan malam biasa. Dia berkata, sisa utangku padamu tinggal 10 juta. Aku mengangguk. Iya. Dia tersenyum tipis. Mungkin sekitar 2 bulan lagi lunas. Aku tidak bertanya lebih lanjut, hanya berkata, lakukan saja seperti yang sedang kamu lakukan sekarang. Dia menatapku. Apa kamu masih khawatir? Aku berpikir sejenak lalu berkata jujur. Tidak. Dia terdiam beberapa detik lalu bertanya. Kenapa? Aku menatapnya. Karena kali ini kamu tidak hanya bicara. Dia tersenyum, tidak lebar tapi tulus. Aku tiba-tiba menyadari satu hal. Kebahagiaan bukanlah saat tidak ada lagi masalah, melainkan saat setiap orang tahu bagaimana menghadapi masalahnya sendiri, tanpa mendorong, tanpa lari, tanpa meminta orang lain menanggungnya. Hanya itu, suatu pagi, aku berdiri di balkon menatap jalanan yang sudah biasa kulihat, orang-orang berlalu lalang, kendaraan, kehidupan tetap sama, tidak ada yang berubah drastis, tapi bagiku, segalanya telah berbeda. Bukan karena aku menjadi lebih kuat, tapi karena aku sudah tahu kapan harus melepaskan. Bukan karena orang lain menjadi sempurna, tapi karena mereka sudah mulai bertanggung jawab atas diri mereka sendiri. Dan mungkin, itulah yang terpenting.